Nation yang dikasih Tuhan, pada ibadah online Gereja Every Nation Jogja pada hari Minggu 29 Maret 2020. Kami bersyukur untuk kasih dan kesetiaan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Mari kita percaya bahwa kita semua ada dalam perlindungan Tuhan dan dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, jika 2 atau 3 orang berkumpul dalam namanya, maka ia hadir bersama-sama dengan kita pada saat ini. Dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada, karena jemaat sesungguhnya bukanlah bangunan, tetapi kumpulan orang-orang yang memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Meskipun saat ini kita hanya melalui media online saja. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali ibadah online kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari yang baru pada hari Minggu ini. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis buat kami. Bapa, terima kasih. Kami dedikasikan waktu ini ya Tuhan kepadamu. Supaya Tuhan saja yang menyatakan kepada kami secara pribadi apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan rencanakan dan apa yang harus kami lakukan. Bapa, kami berdoa supaya kami semua menjadi pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar saja. Bapa, kami mengucap syukur dan kami mohon anugerah dan pertolongan Tuhan buat kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita menyembah Tuhan sebelum mendengarkan firman. Kita akan menyanyikan 2 lagu penyembahan, yaitu Blessed oleh Hillsong Worship dan Pertolonganku oleh Morning Star Worship. Blessed are those who dwell in your house. They are ever praising you. Blessed are those who strengthen you, whose heart are set on our God. Say, blessed are those. Blessed are those who dwell in your house. They are ever praising you. Blessed are those who strengthen you, whose heart are set on our God. We will go from strength to strength until we see you face to face. Hear our prayer, oh God Almighty. Come bless our land as we seek you and worship you. We worship you, God. Sing, blessed are those. Blessed are those who dwell in your house. They
Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi dan dilindungi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini saya akan membawakan khotbah yang bersifat renungan dalam menghadapi bencana atau malapetaka, di mana saat ini kita ada dalam bencana wabah penyebaran virus corona yang menjadi pandemi. Renungan ini saya adopsi dari John Piper, Desiring God. Jadi kalau saudara ingin mendengarkan versi berbahasa Inggrisnya, bisa searching di Google atau di Instagramnya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan, pemeliharaan yang Kau berikan kepada kami semua dan orang-orang yang kami kasih. Kami percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami yang berseru pada nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biar firman ini meneguhkan kami, menguatkan kami, menghibur kami, dan membuat kami semakin percaya kepada janji dan firman-Mu Tuhan. Membuat kami semakin tenang, kami tidak anxiety, kami tidak cemas, kami tidak khawatir dalam saat-saat seperti ini, tetapi kami aman di dalam Engkau. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Teksnya diambil dari 2 Samuel pasal 22, bunyinya demikian, ayat 5 dan ayat 31. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku, banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Adapun Allah, jalannya sempurna. Sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan ini dibuat ketika tsunami Aceh terjadi pada tahun 2004. Tapi kita bisa melihat atau bisa merasakan kesamaannya karena waktu itu di seluruh dunia hampir 230.000 orang meninggal dan 1,5 juta lebih orang kehilangan tempat tinggal dan 500.000 orang injured atau luka. Dan saat-saat seperti ini kita bisa merelate kejadian itu karena wabah corona ini pandemik juga bersifat global dan kita bisa mengambil saat-saat seperti ini untuk merenungkan bencana yang terjadi saat ini. Tadi di Samuel dikatakan, gelora-gelora maut telah mengelilingi aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Di satu sisi ada bencana, tetapi di sisi lain Tuhan bisa menggunakan bencana ini untuk mendatangkan kebaikan. Karena jalan Tuhan adalah jalan yang sempurna. Di dalam 2 Samuel 22 ayat 31 tadi dikatakan, Adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Nah, waktu kita percaya bahwa jalan Tuhan itu sempurna, dan dia bisa menggunakan apa saja, termasuk pandemi yang terjadi saat ini, dan kita percaya bahwa hasil dari semuanya ini adalah justru kebaikan. Kita semua akan baik-baik saja, kita semua akan bisa melewati masa-masa yang tidak tentu ini, dan kita akan tetap berdiri sebagai orang-orang yang hidup, sehat, dan aman bersama-sama dengan Tuhan. Karena dikatakan sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Nah, dalam menghadapi bencana pandemi ini, kita akan belajar dari kehidupannya Ayub. Ayub ini seorang yang mengasihi Tuhan. Ya, dia hidup saleh, dia hidup
beribadah kepada Tuhan, tetapi Tuhan izinkan malapetaka, bencana terjadi dalam kehidupannya Ayub. Kita tahu dalam hitungan menit, semua harta benda anak-anaknya Ayub itu binasa. Ya. Dan kemudian Ayub berkata di dalam 1:21, Ayub pasal 1 ayat 21, dia berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu dalam cerita Ayub, Tuhan mengizinkan bencana yang terjadi dalam kehidupannya. Tentu saja bencana tersebut bukan dari Tuhan. Sama seperti saat ini, mungkin kita bertanya, apakah pandemi ini dari Tuhan atau dari iblis? Apakah pandemi ini dari Tuhan atau dari kuasa kegelapan? Nah, kita akan melihat dan kita akan menjawab pertanyaan ini dari kehidupannya Ayub. Di dalam Ayub pasal 42 ayat 11, Ayub 42 ayat 11, dikatakan di situ, kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia, oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Saya ulangi lagi yang menjadi garis bawahnya, dikatakan, mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia, oleh karena segala malapetaka yang ditimpakan Tuhan kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu saja bencana malapetaka yang dialami oleh Ayub itu dari iblis, ya. Tetapi Tuhan mengizinkannya. Kita akan belajar, ada 5 pelajaran yang kita akan petik dari perenungan kita dalam kehidupannya Ayub yang kita hubungkan dengan keadaan yang kita saat ini hadapi, pandemi yang terjadi bukannya di Indonesia tapi di bangsa-bangsa. Pelajaran pertama yang kita bisa pelajari bahwa setan atau kegelapan bukanlah yang berkuasa penuh, tetapi Tuhan yang berkuasa penuh. Dalam Ayub pasal 1, 12 sampai pasal 2 ayat 6, kita baca ayat 12-nya. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Nah, kita tahu bahwa di sini iblis ketika dia jalan-jalan dia melihat betapa saleh beribadahnya hidup Ayub, dia datang kepada Tuhan dan berkata kalau Ayub ini digoncang imannya, pasti dia akan berbalik meninggalkan engkau. Nah, Tuhan berkata kepada iblis, semua yang dipunyainya itu ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Saya ulangi lagi yang menjadi garis bawah. Janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Nah, iblis itu dia punya tangan, dia punya kuasa untuk mendatangkan malapetaka dan bencana. Tetapi bukan ialah yang menentukan. Kita di sini bisa melihat Tuhan berkata, tapi janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dia, terhadap Ayub. Dengan kata lain, iblis bisa mendatangkan hal-hal yang tidak baik seperti pandemi saat ini, bencana. Tetapi bukan dia yang menentukan. Dia punya limitasi. Tuhanlah yang berkuasa. Ya. Dalam Ayub 2 ayat 10, Ayub berkata kepada istrinya, karena istrinya berkata yang tidak baik tentang Tuhan. Lalu Ayub menjawab, dia berkata, apakah kita mau menerima yang baik saja dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dan kita tahu dalam kesemuanya ini Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ya, bahkan tadi kita sudah lihat di dalam Ayub pasal 42 ayat 11 penutupan
pasal penutupan dari kitab Ayub, penulis kitab Ayub ini sepakat bahwa segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya, dikatakan Tuhan yang menimpakan atas perkenaan Tuhan. Iblis yang mendatangkan bencana malapetaka, tetapi atas perkenaan Tuhan, dalam arti iblis tidak berkuasa, yang lebih berkuasa itu Tuhan. Pelajaran kedua yang kita bisa tarik di sini adalah Tuhan yang memberikan keputusan. Ya, Ayub 38 ayat 8 sampai 11. Di ayat 8 dikatakan ketika Tuhan bertanya jawab dengan Ayub, di sini saya kutip dari Ayub 38 ayat 8, dikatakan, siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim. Ya. Kemudian di ayat 11 dikatakan, ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Kemudian Mazmur 89 juga berfirman, ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaanmu ada di sekelilingmu. Engkaulah yang memerintahkan kecongkakan laut pada waktu naik gelombang-gelombangnya. Engkau juga yang meredakannya. Nah, kita bisa melihat bagaimana Tuhan berkuasa. Tuhanlah yang memberikan keputusan. Ya, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta ini. Iblis bisa menggunakan pandemi ini. Iblis bisa menggunakan bencana alam dan semua penderitaan, tetapi Tuhan yang memutuskan. Ya, Tuhan yang punya kuasa. Di dalam Lukas pasal 8 ayat 24 dikatakan, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, guru-guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan berkuasa atas alam semesta ini. Tuhan yang memberikan keputusan. Tuhan yang menentukan. Ya, Tuhan yang menentukan yang hidup dan yang mati. Itu ada di dalam tangannya Tuhan. Iblis bisa menggunakan pandemi ini, tetapi yang berkuasa dan yang memberikan keputusan itu Tuhan. Pelajaran yang ketiga yang kita bisa renungkan dalam setiap bencana atau malapetaka yang terjadi. Setiap bencana yang terjadi di dunia ini, datangnya itu berpadu satu antara penghakiman, tapi juga belas kasihan. Nah, kita tahu bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub ini seperti penghakiman Tuhan. Ya. Di situ dikatakan ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Ayub pasal 1 ayat 1. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi Ayub ini orang yang saleh, dia jujur, dan dia takut akan Allah, serta menjauhi kejahatan. Bahkan lebih lanjut dikatakan, setiap hari Ayub ini mengatur persembahan. Dia mengatur persembahan untuk menaikkan doa-doa, mengatur mesbah untuk menaikkan persembahan doa-doa, ya, agar menghindari anak-anaknya dari dosa yang mereka lakukan, yang mungkin mereka tidak sadar mereka lakukan. Lalu ayat 8, pasal 1 ayat 8, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, Bapak Ibu, Saudara sekalian, tujuan Tuhan itu sempurna. Dan Tuhan bisa menggunakan apa saja, kejadian apa saja, termasuk pandemi yang terjadi saat ini, agar tujuannya yang sempurna itu tercapai. Ya. Dan kita bisa lihat di sini Ayub adalah seorang yang saleh. Dia beribadah, dia takut akan Tuhan. Ya. Kita harus bisa melihat dari konteks atau dari perspektif Ayub ini, bahwa bencana bukanlah penghakiman Tuhan. Tuhan mengizinkan terjadi, iblis bisa menggunakan pandemi ini, Tuhan izinkan terjadi, tetapi tujuannya
untuk memurnikan, bukan untuk menghakimi. Bencana bukanlah penghakiman Tuhan, tapi bencana mendatangkan pemurnian. Bencana didesain oleh Tuhan sebagai sarana pemurnian atau penyucian. Dalam Ayub pasal terakhir, pasal 42 ayat 6 ini mencatat pertobatannya Ayub. Dia mengatakan, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Debu dan abu melambangkan pertobatan. Ayub berkata, aku mencabut perkataanku dan menyesal. Ayub bertobat, dan dia duduk dalam debu dan abu. Dia merendahkan dirinya, menandakan dia bertobat di hadapan Tuhan. Kita tahu ceritanya, pada awal-awal kitab Ayub, Ayub tetap yakin bahwa dia tidak mempersalahkan Tuhan. Tapi dalam perjalanannya kemudian kita tahu pasal-pasal selanjutnya, dia terpersuasi oleh teman-temannya dan dia mulai mempertanyakan kebaikan Tuhan. Dia mulai mempertanyakan di balik semua bencana ini kebaikannya Tuhan. Dan kita tahu dari pasal 1 pembukaan, lalu pasal 2 sampai pasal 41 itu isinya tuh perdebatan atau mungkin tanya jawab atau percakapan, perbincangan antara Tuhan dengan Ayub dan teman-temannya. Yang intinya Ayub mulai mempertanyakan Tuhan. Ayub mulai meragukan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Tetapi pada ayat terakhir, Ayub mengalami pertobatan. Dia berkata, aku mencabut perkataanku, dia menyesal, dan kemudian dia duduk dalam debu dan abu yang melambangkan pertobatannya. Nah, apa yang Ayub alami ini kemudian dikutip kembali dalam Perjanjian Baru di kitab Yakobus pasal 5 sampai 11. Ya, bunyinya, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang ada pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Nah, dalam penderitaan, dalam bencana malapetaka yang dihadapi oleh Ayub, yang kemudian menghasilkan pemurnian, kesucian, pertobatan, Ayub tekun melewati itu semua, dan kitab Yakobus mencatat bahwa Tuhan mendengar ketekunan Ayub, dan apa yang akhirnya disediakan Tuhan baginya, Tuhan membalas iman, kesalehan, ketaatan, ketekunannya Ayub. Karena dikatakan Tuhan itu Maha Penyayang dan penuh dengan belas kasihan. Saya ulangi lagi, Tuhan itu penyayang dan penuh dengan belas kasihan. Nah, di dalam Ayub pasal 1 ayat 5 digambarkan bagaimana tekun dan salehnya Ayub ini. Dikatakan, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka ini anak-anaknya, dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa menjadi budaya. Setiap hari, Ayub mempersembahkan korban bakaran sebagai tanda pertobatannya bukan hanya untuk dia, tapi untuk anak-anaknya. Karena anak-anaknya malam-malam berpesta dan dia berpikir, mungkin anak-anakku berbuat dosa tanpa mereka sadari dan telah mengutuki Allah di dalam hati mereka. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu apa yang terjadi dengan anak-anaknya Ayub. Mungkin saja mereka dihakimi atas perbuatan mereka. Atau mungkin mereka tidak berbuat, tetapi apa yang ada di dalam hati mereka. Karena tadi kita baca, Ayub berkata, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Jadi Ayub khawatir anak-anaknya ini bukannya berbuat dosa, tapi di dalam hatinya anak-anak ini mengutuki Allah,
tidak percaya kepada Allah, meninggalkan Allah. Nah, disinilah Ayub mengadakan korban bakaran setiap pagi. Kita bisa melihat bagaimana salehnya Ayub, ya. Tapi kita bisa melihat bahwa setiap kali penghakiman, bencana, malapetaka datang, itu satu paket, bersatu padu. Di satu sisi penghakiman, tapi juga ada belas kasihan. Di satu sisi penghukuman, tapi juga ada pemurnian. Penderitaan dan kematian, penghakiman dan belas kasihan datang pada waktu yang bersamaan setiap kali bencana, malapetaka datang di muka bumi ini. Contoh yang paling jelas adalah kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Bagaimana penghakiman dan belas kasihan, bagaimana penghukuman dan pemurnian itu datang secara bersamaan ketika Tuhan Yesus disalibkan, mati di kayu salib. Ketika Tuhan Yesus disalibkan di kayu salib, bersamaan penghakiman dan belas kasihan. Penghakiman, karena Alkitab berkata, Tuhan menanggung seluruh dosa kita. Ditanggung oleh Tuhan dan dibawa di kayu salib. Tuhan menanggung kematian, Tuhan menanggung segala dosa kita dan dibawa ke kayu salib. Padahal Alkitab berkata bahwa Tuhan tidak berbuat dosa. Tapi Tuhan menanggung semua dosa kita, Bapak, Ibu, Saudara, kita semuanya, dan membawanya di kayu salib. Tuhan menghakimi, Allah menghakimi setiap dosa, karena di Galatia 3 ayat 13 dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita, sebab tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Tuhan membawa kutuk akibat dosa kita di kayu salib. Dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Jadi Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita bisa melihat penghakiman Allah datang ketika Tuhan Yesus disalibkan. Penghakiman atas dosa. Ya. Tetapi di satu sisi yang lain, juga belas kasihan Tuhan. Belas kasihan bagi kita yang berdosa. Belas kasihan bagi kita yang sebenarnya tidak layak untuk kita menerima belas kasihan Tuhan. Karena kita semua ini berdosa. Ya, tadi dikatakan waktu Tuhan disalibkan, Dia telah mati terhadap dosa kita, supaya kita yang mati ini bisa hidup dalam kebenaran. Tuhanlah adalah kebenaran kita. Tuhan yang sudah membenarkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dengan kematiannya di kayu salib. Apa yang telah Tuhan Yesus lakukan di kayu salib membuat kita dibenarkan, membuat kita disucikan. Jadi kita bisa melihat setiap bencana malapetaka datangnya satu paket, bersatu padu. Yang satu penghakiman, tapi di sisi lain juga belas kasihan. Ketika Tuhan disalibkan, itu adalah penghakiman Allah atas dosa manusia yang ditanggung oleh Tuhan. Tapi sekaligus ada mercy of God, ada belas kasihan Tuhan. Tuhan mengambil tempat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dengan menanggung dosa kita dan mati di kayu salib. Nah, pelajaran keempat yang kita bisa petik dari setiap bencana malapetaka datang, dengan kita merefleksikan kehidupan Ayub tadi, ya, adalah hati yang berbelas kasihan kepada orang percaya yang Tuhan berikan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, agar kita juga bisa berbelas kasihan kepada setiap orang yang menderita tanpa melihat iman atau kepercayaan mereka. Roma 12 ayat 15 mengatakan, menangislah dengan orang yang menangis. Kita tidak bisa memiliki hati yang berbelas kasihan jika bukan Tuhan yang memberikannya terlebih dahulu kepada kita. Adalah baik untuk menangis bersama-sama dengan orang yang sedang menangis.
Dalam kasusnya Ayub, teman-temannya sebenarnya bisa menghibur Ayub. Teman-temannya sebenarnya bisa lebih baik lagi jika seandainya teman-temannya juga ikut menangis bersama-sama Ayub daripada lebih banyak berbicara. Nah, meskipun kita tahu kemalangan yang Ayub alami berasal dari Tuhan, karena tadi kita berkata Tuhan izinkan, tapi hal ini tidak merubah kita untuk tetap menangis bersama-sama dengan mereka yang menderita. Oleh karena kesedihan kita bukan karena sumber kesedihannya sama, tetapi karena kita ada di dalam situasi yang sama di dalamnya. Pain is pain no matter who caused it. Rasa sakit atau penderitaan tetaplah rasa sakit, tidak peduli apa yang menyebabkannya, karena kita semua berdosa di hadapan Tuhan. Empathy flows not because the cause of pain, but from the company of pain. Empati atau belas kasihan mengalir bukan karena penyebabnya saja, tetapi mengalir dari kebersamaan kita di dalamnya. Dan kita semua saat ini berada di dalamnya bersama-sama. Dalam pandemi yang terjadi saat ini, Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu ketika berdoa bersama-sama keluarga atau dalam doa pribadi, pasti Bapak Ibu juga tersentuh, menangis. Ya, ketika kami melakukan doa setiap malam bersama keluarga kami, pasti kami ikut terharu dan meneteskan air mata melihat korban yang berjatuhan, melihat dokter-dokter, perawat yang mereka justru menolong orang yang sedang sakit. Mereka juga menjadi korban, mereka meninggal. Dan kita tahu orang-orang yang meninggal karena pandemi corona ini bahkan dikuburkan begitu saja. Kalau di Italia dikatakan dikremasi, dibakar tanpa ada satu pun keluarga boleh mengantar atau menemani. Kita sedih, Bapak Ibu, karena kita berada dalam penderitaan yang sama. Kita bisa berbelas kasihan karena kita ada dalam penderitaan yang bersama-sama. Nah, kita bisa memberikan belas kasihan kita tanpa memandang kepada siapa iman mereka atau kepercayaan mereka, karena kita sedang berada dalam situasi yang sama. Kita bisa memiliki empati atau belas kasihan karena Tuhan sendiri sudah berbelas kasihan kepada kita semua. Dan ini membawa kita kepada pelajaran yang kelima, poin yang kelima, bahwa Kristus memanggil kita semua untuk menyatakan belas kasihan kepada mereka yang menderita, sekalipun atau meskipun mereka tidak layak untuk menerimanya. Bukankah itu arti belas kasihan? Belas kasihan adalah pertolongan sebenarnya yang tidak layak diberikan. Lukas pasal 6 ayat 27 mengatakan, "Kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu." Bukankah hal itu yang Tuhan tunjukkan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya terlebih dahulu? Kita ini berdosa. Kita ini tidak layak untuk mendapatkan belas kasihan Tuhan. Tetapi Roma 5 ayat 10 mengatakan, ketika kita masih berdosa, ketika kita masih seteru atau bermusuhan dengan Allah, kita sudah diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Tentu saja Tuhan 3 hari kemudian bangkit dan dia naik ke surga. Tetapi belas kasihan yang Tuhan Yesus tunjukkan dan sudah berikan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, bisa juga kita berikan. Kita bisa nyatakan kepada orang-orang lain pada saat ini. Dengan anugerah dan teladan Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga bisa melakukan hal yang sama. Jadi mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita merenung
dari bencana pandemi yang terjadi pada saat ini. Bahwa yang pertama, setan tidak berkuasa. Tuhanlah yang berkuasa. Yang kedua, Tuhanlah yang memberikan keputusan siapa yang hidup dan yang mati. Pandemi ini bisa digunakan oleh iblis, tapi Tuhan punya kuasa lebih besar. Dan Tuhan yang memberikan keputusan, bukan iblis. Yang ketiga, setiap bencana malapetaka datangnya bersatu padu dengan penghakiman, tapi juga sekaligus belas kasihan. Penghakiman atas dosa, tapi juga belas kasihan atas kita yang berdosa. Dan yang keempat, belas kasihan yang Tuhan berikan kepada kita, Bapak Ibu, bisa kita berikan, bisa kita nyatakan kepada orang yang menderita juga, tanpa melihat iman dan kepercayaan mereka. Dan yang terakhir, dan Kristus memanggil kita semua untuk menyatakan kasih, belas kasih kita kepada mereka, meskipun mereka tidak layak untuk menerimanya. Karena sebenarnya, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita pun sebenarnya tidak layak menerima belas kasihan dari Tuhan ketika Dia membawa dosa kita mati di kayu salib. Mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita mengambil hikmah dari apa yang terjadi pada saat ini. Saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara, kita mungkin bisa menyisihkan sebagian harta kita, uang kita, kelebihan kita, atau mungkin juga dari kekurangan kita, karena kita ingin menunjukkan belas kasihan kita kepada orang-orang yang membutuhkannya. Kita tunggu bagaimana caranya. Kita akan menyisihkan dari sebagian harta kita. Bagaimana caranya nanti kita akan umumkan kemudian. Apakah dengan membantu perawat, dokter dalam menyediakan alat perlengkapan diri, APD, seperti masker, atau kita memberikan hand sanitizer, atau kita bisa membantu keluarga-keluarga orang-orang yang terdampak karena pandemi ini yang berakibat juga kepada krisis ekonomi. Tapi intinya, kita akan melakukan sesuatu untuk kita mengekspresikan belas kasih kita kepada orang-orang di sekeliling kita. Karena ingat Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita bisa berempati bukan karena penyebabnya, tapi karena kita ada di dalamnya bersama-sama dengan orang lain. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, hamba berdoa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita semuanya. Hamba berdoa Tuhan agar mampukan kami jemaat-Mu menjadi terang dan garam di tengah-tengah saat yang gelap dan ketakutan dan kecemasan seperti saat-saat ini. Biar kami mampu mengekspresikan kasih-Mu Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Mampukan kami Tuhan untuk menyatakan belas kasihan-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk bertindak sesuatu dari apa yang kami punya, agar kami bisa bersama-sama melewati krisis yang bukan hanya kesehatan, tapi berimbas kepada krisis ekonomi. Dan kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami Tuhan, agar Kau berikan hikmat, kebijaksanaan dalam mengatasi pandemi situasi ini. Kami percaya pada akhirnya tujuan-Mu yang sempurna yang tercapai Tuhan. Kami percaya bahwa Indonesia tetap berdiri, tetap ada, tetap diberkati, dan justru lebih baik daripada sebelumnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita mengakhiri ibadah online hari ini
dengan menyanyikan lagu penutup, yaitu Doa Kami oleh Sari Simorangkir. Syukur untuk setiap rencanamu dan janganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan